anak. Umumnya pertumbuhan ini ceritanya akan nyambung gitu kan. Umumnya pertumbuhan dan perkembangan anak akan mengalami peningkatan pada masa 0 sampai 5 tahun yang disebut golden age. Nah, berarti kan ini dari kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga itu dan seterusnya ya itu nyambung gitu. Ini golden age. Di sebelahnya ada golden age merupakan masa yang sangat penting untuk memperhatikan status. Nah, cerita golden age, golden age. Nah, terus status gizi berapa kali sampai ya golden menjadi periode kritis yang mengganggu proses tumbuh kembang anak pada masa saat ini maupun masa berikutnya. Ini status gizi ya, ini kan gizi, ini gizi merupakan salah satu indikator kesehatan dalam keberhasilan pencapaian MDGs nomor 4 mengenai penurunan angka gitu kan. Nah, terus jadi kan udah angka kematian anak titik. Terus ini udah ganti paragraf. Indonesia merupakan salah satu negara dengan ribuan permasalahan gizi. Mampu nggak antara gizi dengan permasalahan gizi? Nyambung kan? Nah, jadi tadi kalau dilihat kok ini umum banget, ya nggak apa-apa kan ini kita nyambung dengan permasalahan umum tadi ya, permasalahan umum yang mau diangkat tentang pertumbuhan dan tentang status gizi gitu kan. Cerita sudah mulai, mulai cerita tentang masalah ya masalah di Indonesia itu seperti apa. Nah kemudian apa namanya dilandasi juga dengan ini dengan apa namanya dengan data-data up to date ya data-data yang kalian bisa ambil misalkan dari situ dari selain tadi dari apa namanya dari papernya juga bisa dari misalkan Kementerian Kesehatan gitu ya dan kesehatan datanya diambil cerita tentang atau dari WHO atau dari apa namanya data yang bisa kita ambil secara online gitu ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Seperti itu. Nah, ini tadi ya cerita tentang yang jadi sekarang ya masih ini panjang banget ya selain prevalensi balita masih tentang stunting gitu. Ini hasil surveinya sampai uh, ya sampai ini penentuan gizi kan tadi kan bahwa ceritain tentang masalah sampai kenapa perlu pemantauan sampai ini cara untuk pencegahan itu adalah pemantauan gizi. Nah, terus baru masuk ke nah ini pemantauan gizi dengan menggunakan metode pengukuran antropometri. Udah masuk ke jadi dari awal tadi pertumbuhan terus masuk ke itu kan ke alat antropometri tadi. Nah, antropometri baru dibahas terus sampai ke apa namanya yang sudah ada seperti apa yang sudah ada yang sudah ada seperti apa alatnya seperti apa misalkan alatnya masih manual tapi udah mulai ada modernisasi gitu kan modernisasi pakai alat yang digital terus kalian mau ngapain gitu nah ini kan itu cerita yang rumit jadi kan biasanya juga saya banyak terlibat gitu jadi saya tahu sih itu ya jadi kalau saya sih paling lama itu nyusun bab satu karena itu harus harus berceritanya tuh harus runut nah terus cerita yang hampir mirip ya ini juga mungkin pernah ya saya dan dia cerita tentang apa sih cerita tentang ini. Nah, pengenalan perintah suara berbasis deep learning ganda dengan metode ekstraksi ciri. Nah, berarti masalah utamanya adalah ini pengenalan perintah suara ini nanti metodenya berarti nanti um, kalau saya sebagai pembimbing akan mengarahkan tulis dulu tentang tadi ya pengenalan suara perlunya perlunya itu kebutuhannya itu seperti apa permasalahannya itu seperti apa metode atau
apa namanya, metode yang sudah ada seperti apa, kemudian baru muncul kenapa harus pakai deep learning ganda, kenapa harus pakai ekstraksi ciri. Saya akan ngarahin seperti itu. Gitu. Nah, ini juga kan ini teknologi pengenalan suara berkembang dan semakin banyak digunakan secara praktis. Teknologi memproses sinyal suara. Nah, ini langsung ke sinyal suara. Terus ini dasarnya. Nah, kemudian cerita tentang ini ya, teknologi pengenalan suara yang sudah ada gitu. Kemudian bagi aplikasi lain memanfaatkan proses sinyal suara aplikasi dari. Nah, ini kan cerita tentang aplikasi gitu, aplikasi, namun kinerja sistem ini sudah mulai mengambil masalah ini. Namun kinerja sistem yang dibangun dengan kondisi tersebut dapat menurunkan secara signifikan ketika diterapkan di dunia nyata, karena keadaan saat proses pengambilan data suara tidak cocok dengan keadaan pengucapan suara di dunia nyata. Nah, saya mengomentarin ya, untuk tadi kalau kalian baca nanti di panduan penulisan skripsi itu, bahwa satu kalimat, satu paragraf itu tidak boleh terdiri dari hanya satu kalimat, ya, hanya satu kalimat, minimal dua atau tiga. Dan biasakan membuat kalimat itu jangan terlalu panjang. Nah, kalau ini kalian bisa baca satu kalimat, satu paragraf terdiri dari tiga kalimat, tapi kalimat kedua sangat panjang. Namun, kinerja sistem yang dibangun dengan kondisi tersebut dapat menurunkan secara signifikan ketika diterapkan di dunia nyata. Nah, nggak ada koma, nggak ada, ini kan bacanya susah. Nah, ini harus dipenggal, ya. Misalkan, namun kinerja sistem yang dibangun dengan kondisi tersebut memiliki eh, kekurangan, yaitu dapat menurunkan apa namanya, menurunkan kualitas, katakan gitu ya, ketika diterapkan di dunia nyata, titik. Hal itu terjadi karena bla 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 bla. Jadi ini sebenarnya bisa dijadikan menjadi dua kalimat yang lebih enak ketika dibaca gitu ya. Itu. Nah, kira-kira seperti itu. Terus saya juga mau menunjukkan contoh lain yang sebenarnya sebenarnya ini kebetulan mahasiswa saya sebenarnya uh, apa namanya, mengembangkan dua hal yang mirip tapi sensornya berbeda, dan akhirnya apa namanya, aplikasinya satu tapi dibagi-bagi gitu ya, dibagi, maksudnya satu satu aplikasi itu ada beberapa pengukuran. Nah, meskipun ini kan sebenarnya mengerjakan sendiri-sendiri ya, tapi kan topiknya mirip ya, topiknya mirip, jenis sensornya berbeda, tapi bisa dituliskan dengan sisi yang berbeda, dengan dua sisi yang berbeda. Misal gini ya, saya lanjutkan. Misalkan gini dan ini. Jadi judulnya, satu, pengembangan sistem pengukuran konsentrasi gas secara real time dengan monitoring berbasis Internet of Things. Jadi ini akan meninjaunya sistem pengukuran konsentrasi gas ya. Yang satu lagi nih, implementasi teknologi Internet of Things dalam pengembangan sistem pengukuran konsentrasi gas. Artinya sebenarnya kalau kalian lihat judulnya ya, kan dua-duanya sistem pengukuran konsentrasi gas, tapi gasnya berbeda ya, ini gasnya berbeda, gas CO2, O2 dan HC. Yang ini gas CO, NO2 dan SO2, berbeda ya, tiga gas yang berbeda. Sensornya juga berbeda, ada 3 dan 3 gitu, tapi penekanannya berbeda. Yang satu kalau judul ya, maksudnya judulnya bisa dibuat berbeda. Yang satu pengembangan sistem pengukuran, yang satu implementasi teknologi Internet of Things. Nah, ketika menuliskan di bab 1 juga akan mengangkat
start, apa namanya, kalimat pertamanya juga akan berbeda. Nah, ya, kalimat berbeda, bedanya apa menurut saya bagaimana? Tadi judul yang pertama itu kan tentang Internet of Things untuk yang ini, maka cerita awalnya itu Internet of Things. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat sehingga memacu timbulnya konsep teknologi terbaru untuk memanfaatkan yang terbaru untuk digunakan, yang bermanfaat untuk digunakan di masa depan. Salah satunya adalah ini, cerita tentang Internet of Things ya. IoT merupakan suatu teknologi terbaru dengan cerita IoT ya. Kemudian ini IoT juga dalam beberapa sektor. Ini cerita tentang IoT, kemudian mulai IoT banyak diterapkan dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor lingkungan. Jadi udah mulai masuk tuh dari mulai tadi yang general, yang umum. Umum itu tentang teknologi IoT, perkembangannya, dan langsung masuk ke ini kan tentang lingkungan. Ya, masuk ke lingkungan adalah sektor lingkungan untuk melakukan pemantauan kualitas udara di suatu lingkungan. Nah, ini sudah mulai memasukkan sudah masuk ke kualitas udara. Nah, dasar eh, dasar apa namanya, dasar em, acuan atau referensi atau papernya udah langsung. Kalau ini ada kebetulan sebenarnya banyak ya kalau kalian mau cari, tapi ini masukkan tiga, boleh nggak lebih dari dua paper, boleh aja. Ini misalkan saya DKK 2019 koma Maleswari dan Mohana 2021, boleh kayak gini ya. Udah cerita. Terus ini kan tentang apa? Pemantauan kualitas udara. Nah, ini lanjut. Pemantauan kualitas udara merupakan salah satu upaya untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pengendalian udara pada suatu lingkungan. Ini dasar apa penelitiannya. Dengan perkembangan teknologi itu, pemantauan kualitas udara saat ini dapat menjadi lebih mudah karena dapat mendeteksi kadar kesehatan. Nah, nyambung nggak dari mulai IoT, kemudian ke lingkungan, terus ke eh, pemantauan kualitas udara. Nah, ini cerita tentang lingkungan, dan udah lanjut nanti tentang gasnya. Di sini udah mulai ada gas, ada baku mutunya gitu kan. Ini dasar kalau misalkan peraturan pemerintahnya masih lama ya nggak masalah. Ya, kalau ada yang baru ya boleh dimasukkan yang baru. Itu satu. Terus tadi yang kedua itu kan cerita tentang eh, kalau tadi dari IoT-nya diangkat. Ya, kalau ini cerita dari pencemaran udaranya. Jadi dari mulai udara ya. Udara merupakan salah satu, ini manusia merupakan kadar udara yang sehat, standar untuk menentukan kualitas udara gitu. Jadi dua hal yang sebenarnya itu ini kan apa namanya tadi ya, ujung-ujungnya adalah nanti aplikasinya membuat IoT. Tujuan akhirnya adalah pemantauan sistem pemantauannya itu dibikin jadi satu, tapi bisa dituliskan dalam dua sisi yang berbeda. Atau menurut menurut orang kan apa namanya, jadi orang itu nggak akan melihat ini tuh sebenarnya mirip gitu, maksudnya sebenarnya mengerjakan hal yang sama, hanya si sensornya aja yang beda gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada grup ya, misalkan ada grupnya Pak Iwan ngerjain satu grup itu dua atau tiga orang. Nah, startnya itu jangan sama gitu. Gitu. Nah, apa namanya, untuk menulisnya setiap orang itu kan punya punya apa namanya, eh, punya tata cara, punya apa ya, style untuk menulis kan berbeda gitu ya. Mungkin kalian kalau satu grup diskusi dulu ya, kira-kira nanti kamu mau arahnya kemana, saya mau arahnya kemana gitu. Jadi orang begitu begitu nguji itu enggak, loh ini kan sama sama kayak sama seperti yang sebelumnya gitu. Nah, terus tadi ya, gini, mungkin tidak semua dosen mau bersusah payah seperti saya gitu ya, dosen pembimbing. Tidak mau setiap dosen itu memeriksa secara detail
ya. Tapi kalian sudah besar, kalian nanti akan membaca tulisan kalian. Termasuk seperti ini, saya akan membacakan di kelas eh, apa namanya punyaan si X. Saya tidak menyalahkan ini salah kayak gini. Ini maksudnya ini memang kurang sesuai ya. Ini itu tidak sesuai dengan ya tadi jadinya tidak runut. Ketika membaca kalian sebagai pembaca itu akan ngasih komentar kok nulisnya seperti ini. Nah, harusnya seperti apa yang harusnya kalau kalian mau menulis yang seperti atau apa topik seperti ini maka ya apa namanya sebenarnya nggak masalah kalian mulai menceritakan tentang semikonduktor ya, tentang semikonduktor apa ya kalau misalkan kita mau disuruh memperbaiki kalimat ini ya kalimat di latar belakang di sini harusnya kalian menuliskan seperti apa harusnya apa yang akan kalian tuliskan kalau misalkan mau mulai kalimat pertamanya adalah semikonduktor ya cerita misalkan semikonduktor itu semikonduktor cerita kebutuhan semikonduktor ya kebutuhan semikonduktor di dunia itu sangat tinggi gitu misalkan ya semikonduktor digunakan dalam berbagai bidang ini ceritain tentang itu dari apa namanya cerita tentang yang paling umum gitu nah terus eh, baru tuh semikonduktor biasanya apa material semikonduktor itu kan tadi ya kan kita sudah belajar ada eh, semikonduktor intrinsik, ekstrinsik itu kan udah dasar banget karena angkat tuh semikonduktor apa banyak mensintesa atau peneliti banyak material semikonduktor banyak disintesa dengan memadukan golongan logam di golongan dua apa unsur di golongan 2 dan 6 atau 3 dan 5 gitu kan. Misalkan ini gitu ya. Eh, Kemudian cerita bahwa cerita cerita ini kan sisi bersifat ferromagnetik kan nggak nyambung ya. Tadi cerita tentang semikonduktor tiba-tiba material ferromagnetik gitu. Memang ada ferromagnetik itu di judul, tapi kan kita sedang cerita tentang semikonduktor sampai ada set NO. Nah, ini kan ini ujungnya adalah set NO gitu karena kemudian nanti kalian cerita tentang set NO. Set NO merupakan material semikonduktor yang memiliki cerita tuh tentang kelebihan-kelebihan ZNO gitu kan. Nah, cerita tentang kelebihan ZNO, terus bagaimana ZNO itu bisa disintesa dengan menggunakan ini metodenya banyak gitu kan. Nah, terus kan ini tadi pakai doping Fe. Nah, terus kenapa kemudian cerita kenapa harus di doping Fe gitu. Doping FE ceritain FE itu kayak gini dia ada transisi ini sampai masalahnya apa terus kenapa harus pakai yang metode terakhir itu harusnya ya kalian cerita di bab 1 itu nah ini kan sintesa nanopartikel banyak dipelajari dan diteliti yang menggunakan metode ini kan udah menceritakan tentang cara mensintesa nanopartikel ZNO itu ceritanya ya. Ada pertanyaan, ada tanggapan, silakan. Ada yang sudah mencoba, boleh ditampilkan. Menurut saya, nggak kalian sekarang tampilkan dari terus kita coba benerin bareng-bareng daripada nanti pas ujian kalian ya kayak seperti ini ya, misalkan kayak ini kan nggak sempat dibahas kan, saya nggak mungkin bahas satu-satu ya dari 70 orang gitu ya dibahas bab satu-satu kayak gitu waktunya kan tidak. Nah, ketika saya kasih kesempatan silakan siapa yang sudah menulis siapa yang mau dibahas dulu. Nah, berarti kalian ada kesempatan untuk memperbaiki gitu. Ada yang sudah menulis boleh diperlihatkan. Nah, minggu depan kalau memang minggu ini belum ada, gimana? Udah ada belum? Nggak kedengeran, Mas. Siapa yang udah boleh di? Oh iya, boleh silakan.
terkait korelasi Ya, antara paragraf atau kalimat di proposal tadi, kan terlihat bahwa setiap kalimat itu merupakan citasi dari seseorang itu, Bu. Nah, boleh tidak Bu jika menambahkan paragraf atau kalimatnya itu berdasarkan opini dan keresahan kita pribadi agar setiap paragraf yang tadinya tidak nyambung jadi lebih nyambung gitu Bu, atau lebih berkolerasi karena kita tambahkan sendiri jadi tanpa citasi dari Mas, seseorang. sebentar Terima ya, kasih Bu. minta maaf, saya nggak ngedengar jelas. Mungkin temennya yang lain dengar jelas nggak? Entah jaringan di saya, entah yang lain. Coba bisa diulang terus suaranya lebih keras gitu. Maaf ya, maaf ya. Sudah Silakan. terdengar Bu? Suaranya tuh hilang timbul gitu loh di tempat saya. Sok sok, cobain dicoba. Sudah terdengar Bu? Tadi cerita tentang ini kan, sitasi kan, Iya. menanyakan tentang sitasi. Gimana? Jadi kalau boleh tidak jika ditambahkan paragraf atau kalimat itu berdasarkan opini atau keresahan kita pribadi Bu. Jadi tidak berdasarkan citasi dari seseorang itu Bu. Oke, itu ya. Nah, Iya. oke. Kayaknya tadi contohnya tidak. Ini kebetulan semuanya kan tentang itu ya. Akhirnya nggak nyambung ketika kalian hanya menuliskan 5 kalimat, 5 kalimat, misalkan satu paragraf 5 kalimat, semuanya itu gabungan dari sitasi gitu kan. Nah tadi saya sempat memaparkan yang tidak semuanya itu gini ya, gini. Ketika kalian menulis gitu ya, apakah setiap kalimat itu harus merupakan ini apa namanya ambil dari sitasi orang? Tidak ya. Kalian kan perlu konjungsi ya, apa namanya, penyambung kalimat itu kalian harus buat sendiri, dan yang namanya sitasi itu nggak perlu jiplak sama. Kalian bisa, inti dari kalimat itu adalah misalkan misalkan mau mau cerita, misalkan ya, mau cerita tentang kan kadang beda kan, antara kita mendefinisikan antara definisi dengan em, apa namanya ya, definisi. Misalkan gini, misalkan hukum, apa ya namanya ya, hukum Kirchhoff tentang arus gitu ya, KCL. KCL itu kan intinya adalah sigma I di suatu loop tertutup, sigma I di suatu titik sama dengan nol. Artinya kan itu, sigma I sama dengan nol. Sigma I di suatu cabang sama dengan nol. Nah, untuk apa namanya, untuk menginterpretasikan atau untuk mengkata-katain, membuat kalimat dari sigma I sama dengan nol, antara saya dengan Anda, dengan Diva, dengan Siva kan beda-beda gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kan itu sebenarnya semuanya adalah hukum Kirchhoff. Sitasinya adalah Kirchhoff, misalkan 1901, misalkan seperti itu. Ya, artinya kalimatnya itu tidak perlu sama jiplak dengan apa yang sudah disampaikan oleh penulis. Makanya saya kan sering gini, silahkan kalian membaca jurnal dan meresume. Nah, ketika meresume itu kan kalian cerita dengan atau menuliskan dengan cerita kalian sendiri. Nah, itu yang harusnya ditulis di sini gitu. Nah, terjawab ya. Jadi satu, bahwa satu paragraf itu tidak perlu semuanya merupakan sitasi dari eh, tidak perlu merupakan sitasi dari semuanya ya, merupakan penelitian orang lain itu. Terus kalimat yang kita tuliskan di tulisan kita tidak perlu sama persis dengan kalimat yang dituliskan di paper yang kita sitasi, tapi intinya adalah sama. Terus yang ketiga adalah bahwa satu hal, ini yang tadi saya sempat tunjukkan, bahwa satu hal atau satu ini ya, nih, misalnya ini ayat itu sudah banyak diterapkan pada beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor lingkungan untuk
melakukan pemantauan kualitas udara. Nah, ini kan udah banyak yang melakukan. Iya, tulis aja gitu. Tulis aja. Misalkan kalian nemunya 3, ya udah tulis 3 gitu. Kayak gitu. Menjawab tidak? Terjawab, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Silakan, ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah boleh kalau misalkan latar belakang itu diambil referensinya dari sebuah artikel, Bu? Jadi contohnya, saya kan judulnya tentang monitoring thermal pada mesin ya, Bu. Nah, saya misalkan mengambil contoh artikel itu artikel yang dikeluarkan oleh ini Bu, kayak apa namanya, perusahaan mobil Toyota sendiri gitu. Jadi misalkan contohnya pada mobil ini batasan suhunya itu maksimalnya sekian gitu Bu. Tapi itu dikeluarkan dari artikel Bu, bukan jurnal. Itu bagaimana Bu? Terima kasih. Iya, boleh aja ya. Jadi itu kayak misalkan produk ya, keluaran produknya siapa gitu kan, dari produsen kan. Berarti kan sama aja kalau misalkan itu kan sebenarnya informasi valid ya. Informasi valid dari si produsen itu kan. Misalkan kalau misalkan kalian gini, kalian membuat alat nanti di bab 3 ya, atau di bab 4 kalian menuliskan spek dari alat gitu ya, atau mungkin bab 2 ada yang pakai spek, harusnya kalau spek alat itu bab 3. Apa namanya, atau ya misalkan mau pakai mau pakai alat XRD ya, atau pakai SEM, keluaran si ini dia punya karakteristik atau spek alatnya tuh kayak gini gini gini. Nah, itu kan berarti menurut kita tahu data itu kan menurut apa namanya, kayak katalog atau kayak manual book katakan gitu ya, dari si alat tersebut. Maka ya tuliskan referensi dari si, atau tuliskan sumber yang diambil tadi, misalnya dari katalog book ini atau dari datasheetnya si ini, kayak gitu loh. Paham ya? Asalkan itu memang eh, yang yang mengeluarkan memang valid gitu loh. Yang mengeluarkan atau memberikan informasi itu memang dari sumber yang kita tahu tervalidasi dan gitu loh ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Ya, lanjut. Ada lagi? Nah, mungkin saya akan lanjutkan sampai yang paragraf terakhir ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa tadi harus ada kesinambungan antar kalimat dan antar paragraf. Jangan sampai loncat-loncat gitu loh. Maksudnya loncat-loncat. Ya, kalau loncat-loncat mungkin kalian sebagai penulis ada nggak ini ya, nggak sadar. Tapi ketika dibaca, bolehlah nanti kalian bertukar gitu ya. Bertukar. Bertukar ini tolong bacain dong udah kurangnya apa gitu. Nah, jadi tadi cerita pertama udah ya, dari mulai masalah, dari mulai yang general ke masalah, kemudian ke yang sudah ada. Nah, ini kan tadi ini tadi cerita tentang gas tadi ya. Ini tadi unsur. Nah, ini mulai masuk ke unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer dalam menentukan mutu udara ambien adalah karbon monoksida, hidrokarbon, ozon, sulfur, dioksida, nitrogen. Nah, ini tuliskan. Nah, ini menurut ini. Unsur berbahaya tersebut dapat dikatakan sebagai bahan pencemar apabila unsur tersebut jumlahnya melebihi baku mutu, gitu ya. Nah, cerita tentang baku mutu ambien berdasarkan peraturan ini adalah ukuran batas atau kadar zat energi dan komponen yang seharusnya ada dan ada, dan unsur penyemar yang di tengah dalam ini. Penetapan baku mutu ini masih baku mutu sampai sini terus. Nah, seiring dengan ini mulai ya.
di luar ruang. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, polusi udara di luar terus meningkat, sehingga memicu peningkatan gas emisi panjang ya. Konsentrasi gas ini, kisaran ini terus nanti ke alatnya. Dampak polusi, Nah, berdasarkan permasalahan di atas, penelitian mengenai monitoring kualitas udara berbasis IoT perlu dilakukan mengurangi. Nah, ini ada cerita tentang apa namanya, tentang udara terus masuk ke IoT kan tadi sudah ada disebut di atas, kemudian ini dipanggil lagi untuk monitoring ya. Ini ke monitoringnya, sistem monitoring kan belum dibahas tadi. Sistem monitoring kualitas udara dikembangkan. Nah, ini udah mulai sistem monitoringnya dibahas. Pakai apa saja, ini pakai apa saja. Kemudian ini masih pakai yang sudah ada di luar sana. Terus baru, ya ini kan di sini ya, di sini ya, maksudnya nih, ketika cerita tentang sistem monitoring yang sudah ada, itu kan ini ya, menggunakan ini kualitas dideteksi menggunakan sensor ini, kemudian nah ini penelitian ini hanya menggunakan satu sensor. Nah, berarti sudah mulai kan tadi menjelaskan penelitiannya seperti apa, kelemahannya itu pakai subsensor. Nah, maka tidak diketahui secara spesifik. Udah mulai masuk ya, membahas tentang kelemahan punya yang sudah ada, baru dikembangkan ini. Berdasarkan paparan tersebut, pada penelitian ini akan dirancang. Nah, jangan lupa ini adalah paragraf terakhir. Jadi tuliskan apa yang mau dikerjakan di apa namanya, di paragraf ini ya. Akan dirancang suatu sistem monitoring kualitas udara berbasis teknologi IoT menggunakan 3 jenis sensor. Nah, ini ceritain pakai sensornya apa saja, untuk apa saja, kemudian nanti mau ditampilkan di mana. Terus yang terakhir adalah ini harapannya ya, dengan adanya sistem monitoring kualitas udara ini diharapkan dapat digunakan dengan baik sehingga konsentrasi dari parameter gas dapat diketahui dan kualitas suatu lingkungan dapat dipantau dengan mudah. Nah, udah titik harusnya oleh pengguna. Nah, titik terus nanti dilanjutkan pakai kalimat lain, ya, nggak perlu disambung kayak gini sehingga dapat ini ya, sehingga mana tadi sehingga dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas udara dan kesejahteraan makhluk hidup pada lingkungan tersebut. Nah, ini jadi yang di sini di bab 1 paragraf terakhir tuliskan apa yang mau dikerjakan, metodenya apa, dan harapannya apa. Itu 3 hal di paragraf terakhir. Itu. Kemudian untuk subbab selanjutnya ini ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalah itu tidak selalu berupa kalimat tanya ya. Bagaimana, apakah, tidak selalu ya. Tidak selalu, artinya boleh pakai kalimat tanya, boleh tidak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diperoleh perumusan masalah. Nah, perumusan masalahnya bagaimana mengembangkan sistem. Nah, ini mengembangkan. Kemudian ini bagaimana melakukan monitoring. Nah, kemudian nanti tujuannya ya nyambung dengan perumusan masalahnya. Kalau misalkan kalian mau membuat pembatasan masalah, ya silakan dibuat pembatasan gini. Masalah kalau pembatasan masalah berarti perumusan masalah yang dibuat harus lebih luas. Habis lebih luas, terus nanti perlu dibatasi masalah yang untuk apa namanya, penelitian ini dibatasi hanya pada. Nah, itu kalau terlalu luas. Kalau ini kan sudah dibatasi, ini sebenarnya sudah ada pembatasan di sini ya. Kalau yang gini, kemudian tujuannya berarti harus nyambung juga dengan perumusan masalahnya tadi. Nah, ini mengembangkan, tujuannya adalah mengembangkan sistem pengukuran konsentrasi ini dan memantau kualitas udara. Nah, kalian harus
hati-hati memilih kata kerja di tujuan ya, karena kalian kan levelnya adalah sarjana. Nah, sarjana itu di tujuan itu tidak boleh, atau yang kalian kerjakan itu tidak boleh hanya mengetahui. Ya, level mengetahui itu berarti bawah. Kita tuh harus sudah pada level yang mengaplikasikan gitu ya. Mengaplikasikan, menganalisa gitu. Jadi nanti harus hati-hati ketika memilih kata kerja di tujuan penelitian ya. Mengembangkan tuh boleh ya, mengembangkan ini sebenarnya memantau. Memantau itu kan berarti dari sini kemudian apa ini bagaimana melakukan monitoring ya, berarti kan ini sebenarnya ini tujuannya adalah mengembangkan sistem monitoring gitu ya. Mengembangkan sistem monitoring. Nah, terus misalkan kalian membuat apa, terus nanti yang kedua, tujuan kedua menganalisa hasil. Jadi sekali lagi tidak boleh hanya sekedar mengetahui gitu, karena saya yakin nggak ada yang di anak fisika itu yang hanya mengetahui saja, pasti ada yang dikembangkan, atau entah itu misalkan mensintesa material ini, terus nanti yang kedua adalah menganalisa sifat material ini. Nah, itu sudah mencukupi gitu. Mengembangkan aplikasi atau tadi yang mana tadi ya, Usaifi tadi saja. Nah, ini coba tujuan penelitian menentukan metode ekstraksi ciri yang paling efektif untuk klasifikasi pengenalan perintah suara, mengevaluasi. Nah, ini kan berarti mengevaluasi kan berarti sudah melakukan analisa dulu gitu. Itu sampai sini ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Mengembangkan ya, silakan. Baik Bu, masih mengenai sitasi. Biasanya kan sitasi itu memang diletakkan di akhir kalimat ya Bu, di mana sitasi ini memang mewakili literatur atau kajian yang kita gunakan untuk membentuk kalimat tersebut. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Bu, kalau semisal sitasi dari beberapa jurnal atau literatur ini kita gabungkan dan kita letakkan di akhir paragraf Bu? Karena saya pribadi sebenarnya pernah hanya ingin mengutip satu atau dua kata saja dari jurnal yang saya baca. Jadi boleh nggak sih Bu, kalau misalnya sitasi dari beberapa jurnal atau literatur ini saya gabungkan sekaligus dan saya letakkan di akhir paragraf? Oke. Itu saja Bu. Oke. Jadi kan ini ya, jadi kan ceritanya membuat resume dan menuliskan gitu ya, menuliskan secara bersama-sama di akhir paragraf gitu kan. Kerjanya itu ya, yang pertanyaannya kan seperti itu ya. Ya, Iya Bu. oke. Ya, sebenarnya sih gini ya, kalau itu memang kalau secara kalau secara penulisan ya, apalagi kalau misalkan memang gini, memang itu hal yang berbeda gitu, hal yang cerita, paham ya maksudnya ya, dari misalkan gini, ada tiga jurnal yang tiga-tiganya itu menceritakan hal yang berbeda gitu kan, menceritakan hal yang berbeda, tapi kita kombinasikan jadi satu cerita dan ditulis seperti yang tadi dimaksud di belakang. Nah, kalau saya sebagai penulis ya, misalkan saya sebagai salah satu penulis saya sebagai salah satu penulis dari paper itu, saya bisa aja mempertanyakan, loh, saya nggak ngomong tentang ini gitu loh. Kekhawatirannya itu ya, gitu. Makanya baiknya kalau misalkan mau seperti itu, saya pernah misalkan gini, saya menuliskan ya tadi ya yang dituliskan sama Gusti Kata bilang bahwa
penelitian tentang IoT untuk lingkungan itu banyak gitu kan, itu banyak. Atau untuk pemantau untuk baku mutu ya, untuk kualitas udara itu ada beberapa sudah melakukan adalah sektor lingkungan melakukan pemantauan kualitas udara di suatu lingkungan pakai IoT sudah banyak. Nah berarti kan ini general kan, ya kan general. Boleh nggak nulis kayak gini? Boleh, karena kita meresum bahwa memang IoT sudah banyak digunakan untuk pemantauan lingkungan. Saya juga menuliskan misalkan atau ada mahasiswa yang gini ya, misalkan nulis ZNO itu diaplikasikan dalam berbagai hal. Misal ya, untuk misalkan untuk ini, tapi takut saya salah ya, udah ini aja. Misalkan gini, pengembangan efisiensi atau usaha peningkatan efisiensi sel surya itu sudah banyak dilakukan oleh orang. Benar dong, banyak banget kan? Nggak mungkin saya menuliskan semua. Nah, tapi saya nulis gini, ada yang menggunakan teknik dengan reflektor, menambahkan reflektor. Banyak juga dong yang menambahkan reflektor. Maka saya tuliskan yang menambahkan reflektor. Saya tuliskan referensi atau citasi orang-orang atau paper-paper yang meningkatkan efisiensi panas surya itu dengan reflektor. Misalkan ada paper si A tahun 2000, si A, si B, si C tahun 2021, atau si A 2021, si A 2019, si A 2020, si A, saya tulis kayak gitu. Terus B 2000 sekian gitu saya tulis. Terus ada yang menggunakan konsentrator. Tadi kan reflektor, ini pakai konsentrator. Maka saya akan kumpulkan paper-paper yang menggunakan konsentrator. Saya nggak usah nulis satu-satu. Nggak usah nulis satu-satu, si ini konsentrator ini, si ini kan. Nggak usah, saya kumpulin aja di surat. Intinya semua yang saya tuliskan pakai konsentrator. Terus ada yang pakai misalkan pakai azimut ya, pakai misalkan aktif koordinat gitu ya. Jadi dia sifatnya aktif. Yang sifatnya aktif juga banyak saya tuliskan kayak gitu. Jadi jadi orang nggak akan protes. Orang sebagai penulis nggak akan protes. Loh, saya kok nggak menuliskan itu, tapi di sini dituliskan gitu loh. Paham ya? Jadi silakan mensintesa dengan kalimat sendiri, tapi sebaiknya intinya nggak boleh, artinya inti dari kalimat itu tidak boleh melenceng, tidak boleh si A ini sebenarnya pakai metode ini, tapi kamu tuliskan pakai metode yang dilakukan si B gitu. Kalau misalkan bareng-bareng, jadi ada kemungkinan timbul kesalahan itu ya, kesalahan. Jadi setiap orang kan sudah ngembangin ini, kenapa nulisnya seperti itu, kayak gitu. Gitu sih kira-kira ya. Jadi nulis aja pakai kalimat sendiri, dan di akhir kalimat itu kalian tuliskan. Kalau misalkan itu memang sumbernya dari 2 paper, ya tuliskan 2 paper itu. Gitu ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Sudah ada lagi? Jadi minggu depan silahkan membuat ini beneran ya, membuat paragraf yang terkait dengan topik yang akan kalian kerjakan ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu kuliah siang hari ini. Cukup? Saya cukup Bu. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan diperhatikan dan nanti kalian gunakan ya, diingat-ingat, gunakan gunakan untuk modal kalian menulis ya. Metode ini atau memang sengaja saya membandingkan ya. Tidak ada yang benar 100% ya. Kita akan bandingkan antara yang mungkin masih banyak salahnya
yang bandingkan dengan yang sudah lebih baik gitu. Nah, kalian nanti tinggal ya jangan ngulangin yang kurang-kurang gitu. Yang lebih baik bisa dicontoh untuk dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang lebih enak dibaca lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih Bu.